Hai netizen. Jumpa lagi dengan kita, trainer PT Equity World. Saya Irfan Kurniawan dan rekan saya Ulan. Bang. Itu kan jalur saya, kok dipakai? Ini ya? Iya dong. Halo teman-teman semua, saya balik lagi dengan kita, trainer PT Equity World. Saya Irfan Kurniawan dan rekan saya Ulan nih. hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu anak muda, ya, ganteng, putih, maco, ya, pokoknya keren. Ya, hari ini kita bakalan ngomong-ngomong, bincang-bincang sama dia karena dia adalah salah satu top broker di PT Equity bulan Maret, ya, punya penghasilan puluhan juta, teman-teman. Oke, nanti kita bakal ngobrol, kita tanya, Kita kulik ya, kita kulik apa aja rahasianya di balik keberhasilannya. Nanti kita bakalan balik lagi. Oke. Nah, pengen tahu kan profilnya seperti apa? Ini dia. Hai netizen, perkenalkan saya Ahmad Yazid Assalam atau biasa dikenal dengan Ko Acing. Ya, di sini saya merupakan salah satu manajer dan wakil pialang berjangka yang otomatis sudah memiliki sertifikat langsung dari Bapepti. Nah, teman-teman, kita sudah sama Ko Acing, ya. Sebelumnya juga kita sudah melakukan video ini, kita sudah lakukan swabcast, ya. Dengan Ko Acing, ya. Jadi semua tetap aman, ya, kondusif, dan kita semua sudah jalankan prokes, ya. Dan hasilnya Negatif. Oke, jadi aman semua. Oke, teman-teman, kita sudah sama Ko Acing, ya. Apa kabar Ko Acing? Alhamdulillah saya sehat, baik ya. dan sehat. Oke, nah Ko Acing, kita kan seperti biasa buat satu video yang tujuannya ini adalah untuk inspirasi banyak orang. Oke. Kita mau tanya-tanya Ko Acing nih. Boleh. Karena berhubungan Ko Acing jadi top broker di PT Equity ini, Iya, ya. alhamdulillah. Nah, kebetulan Ko Acing kita pengen tahu nih, Mbak Ulan sama saya, sebelumnya backgroundnya apa sih Ko Acing sebelum ada di sini? Di PT Equity. Sebelum ada di PT Equity. Ya, kalau untuk background saya sih pada dasarnya awal karir saya mengajar dulu. Dulu di tahun sekitar 2010 atau 2009 atau 2010 itu saya mengajar dulu. Saya sempat mengajar di salah satu SMK. Kemudian saya juga sempat jadi dosen terbang juga, dan itu berhubungan dengan mata pelajaran matematika dan statistik seperti itu. Nah, kemudian di tahun 2011 saya saya coba untuk bekerja di salah satu BUMD perbankan di tempat saya kan asli Kalimantan. Kalimantan Timur. Iya, nah itu saya kerja di salah satu bank daerah, itu Bank Kaltim yang sekarang sudah berubah nama menjadi Bank Kaltim Tara. Bank Kaltim Kalimantan Timur dan Utara seperti itu. Nah, dulu di situ sempat saya 2,5 tahun di situ. Ingat nggak tahun berapa tuh kira-kira Ko Acing? Tahun 2011 sampai tahun 2014 deh kalau tidak salah. 2 tahunan deh. Iya, 2 tahun Ya. lebih. Nah, kemudian pada saat itu saya resign, kemudian saya searching di salah satu sosial media itu, bahwasanya dulu ada manajer saya, ya, tapi sekarang beliau udah nggak ada lagi. Namanya dulu Pak Feni. Pak Feni itu salah satu manajer saya yang saya dulu kali pertama bertanya terkait masalah perusahaan ini, beliau. Nah, sempat pada saat itu saya 2 jam lebih saya interview sama beliaunya. Ya, beliau interview di akhir sesi, ya saya dapat menyimpulkan bahwasanya ini adalah pekerjaannya marketing, sedangkan yang saya mau lamar pada saat itu adalah administrasi, seperti itu, admin. Tapi di samping setelah pada saat saya mendengar masalah terkait masalah ternyata marketing, saya sempat down juga seperti itu, karena marketing itu dulu merupakan saya sudah blacklist
saya blacklist itu Oke. pekerjaan Negatif marketing. lah ya? Iya, negatif. Dalam tanda kutip. Karena saya nggak tahu harus bagaimana cara untuk menawarkan ke orang, mengajak seseorang itu saya nggak punya nggak punya keahlian. Benar. Nggak ada. Karena memang saya basicnya saya kan pengajar ya, pengajar seperti itu. Nah, tapi di samping itu yang membuat saya kenapa mau coba untuk di bidang ini adalah karena uangnya. Ya, kita nggak munafik ya. Itu. Kita bekerja itu buat cari uang, buat meningkatkan kesejahteraan keluarga kita dan kita sendiri seperti itu. Nah, di situ beliau menawarkan, dia tanya pendidikan kamu apa? Pendidikan saya S1. Wah, cocok banget kalau kamu jadi wakil pialang. Emang apa itu wakil pialang? Dijelaskanlah kelebihannya menjadi seorang wakil pialang dan penghasilannya menjadi wakil pialang. Di saat itu beliau menawarkan, menjelaskan bahwasanya untuk jadi wakil pialang itu enak. Tanda tangan 1 kali kamu dapat 1 juta. Hah? Tanda tangan 1 juta. Ya kan? Wah, menarik sekali buat saya. Ya, coba kamu bayangin aja kalau dalam 1 bulan kamu bisa tanda tangan 10 tanda tangan. Nah, 10 juta, ya? itu kamu baru dapat dari segi tanda tangan, belum dari segi komisi dan penghasilan yang lainnya. Saya bilang ternyata banyak juga, tapi ya kan karena pada saat itu kan saya belum jadi ini ya, masih interview. Tapi saya mau coba dulu. Nah, pada saat itu saya ikut training 3 hari. Nah, dulu trainer saya waktu di Samarinda sampai saat ini mungkin masih beliau, namanya Pak Moko. Nah, saya kenal Pak Moko. Pak Moko, Pak Irfan kenal ya. Nah, jadi sama Pak Moko ini untuk cara dia presentasi pada saat kita ini menarik gitu. Dia suka guyon-guyonan kayak gitu. Nah, yang dijelaskan pun saya suka karena saya orang eksak ya, suka hitung-hitungan. Nah, seperti itu. Dan pada saat itu di hari terakhir saya memutuskan bahwasanya, padahal pada saat itu saya bersamaan itu saya lagi mengikuti tes di Bank Indonesia selaku jadi kasir junior. Nah, pada saat di hari terakhir saya memutuskan dalam hati saya memutuskan apapun yang terjadi di Bank Indonesia saya akan lepas dan saya akan stay di sini di PT Equity World Futures ini, karena menurut saya suka tantangan, orang yang suka tantangan, kemudian ya tidak munafik, saya ingin mendapat sesuatu yang lebih, sesuatu yang lebih dan sifatnya lebih cepat, dan ternyata di PT Equity inilah saya dapatkan seperti itu. Komitmen awal. Komitmen awal, dan itu saya dalam hati aja seperti itu. Faktor paling besar berarti dari pastinya income ya. Income, ya, nggak munafik dari ya. Tempat lama ke sini pasti. Benar. Jadi kita kalau kita meninggalkan satu tempat pekerjaan itu bukan hanya nyaman aja, tapi munafik lah kalau orang cuma cari nyaman aja. Tapi kita harus cari yang lebih dari pendapatan pekerjaan kita sebelumnya seperti itu. Kalau misalnya sama aja ya buat apa juga gitu. Nah, total berarti sudah berapa lama di sini? Saya masuk di PT Equity World Futures ini di tanggal 24 November 2014. Jadi sudah jalan ya 7 tahun, hampir 7 tahun. 7 tahun. Iya. Sudah banyak ngalamin apa aja tuh ya? Kalau ngalamin sebenarnya banyak ya, suka dukanya banyak untuk jadi seorang broker seperti itu atau konsultan itu banyak suka dukanya ya. Nggak mungkin lah ya kita maksudnya selama beberapa tahun mulus aja itu enggak semuanya kendala-kendala ya. Iya. Saya tahu lah perjalanan coaching. Iya. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Iya. Ada nggak Alhamdulillah. salah satu titik yang paling benar-benar, wah saya udah jenuh nih di sini. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kalau jenuh itu pasti ada ya. Pasti ada ya. Saya pun juga ada beberapa bulan yang lalu sempat saya di titik jenuh. Iya. Di titik jenuh yang dimana terkait tim saya, karena kan untuk di PT Equity World Futures ini kan kita bukan kerja sendiri, bukan individu, tapi kita per tim seperti itu. Sempat saya di titik jenuh, sempat mau resign atau bagaimana, tapi saya lihat ke belakang lagi. Saya lihat apa aja sih yang sudah saya dapatkan seperti itu.
Terus juga saya lihat ke belakang itu apa ada pekerjaan yang bisa menghasilkan dalam 1 bulan puluhan juta seperti itu. Ya selama saya beberapa kali pekerjaan yang saya lakukan ya cuma pekerjaan ini yang bisa menghasilkan dalam 1 bulan uangnya puluhan juta ya dari cuma pekerjaan ini aja seperti itu. Jadi bohong kalau orang kerja bertahun-tahun itu nggak ada di titik jenuh, itu bohong Pasti banget pernah. seperti pasti, dan saya pun mengalami seperti itu. Oke, berarti intinya saat mulai jenuh dalam pekerjaan, ingat lagi ya, kembali lagi ke awal ya. Ini tujuan kita tuh ngapain sih di sini dan apa aja yang sudah saya dapatkan di yang sini. udah dilalui di sini, apa yang udah dapatkan di sini. Iya, seperti itu. Mungkin buat para teman-teman yang di luar sana mungkin yang baru meniti karir di perusahaan pialang, salah satunya di PT Equity World Futures. Kalau dibilang di sini nggak ada gaji, nggak ada penghasilan, itu nggak ada. Bukan, itu salah besar seperti itu. Karena saya pun 6 tahun yang lalu saya mengawali karirnya pun sama seperti itu. Yang notabene kita nggak ada penghasilan kalau sebelum ada nasabah seperti itu. Saya pun juga mengalami. Kalau udah ngerti ya. Iya. Tapi kan tergantung dari kitanya aja. Saya pun juga sempat ditentang sama orang tua saya, keluarga saya, buat apa kamu kerja di perusahaan itu yang notabene nggak ada penghasilan yang jelas gitu. Tapi saya buktikan seperti itu. Nah kalau untuk Ko Aceh sendiri kan memang di sini kan tidak ada penghasilan gaji ya. Benar. Kalau untuk di awal-awal meniti karir di PT Equity ini berapa lama prosesnya sampai Ko Aceh bisa dapat income? Saya bisa dapat nasabah. Iya, maksudnya dapat nasabah itu saya kisaran 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu aja. 2 minggu. Iya, Langsung bisa. alhamdulillah. Dan itu pun yang tidak disangka-sangka karena dulu saya waktu pertama kali di PT Equity ini setiap pulang dari kantor itu saya selalu belajar untuk prospek. Nah, prospek yang lebih baik itu adalah prospek orang terdekat kita dulu. Nah, dulu saya sempat disuruh sama cici saya. Cici saya, coba kamu prospek saya. Saya bilang, aduh aku nggak ngerti. Nah, cici saya bilang begini, kamu gimana mau meyakinkan orang lain kalau meyakinkan saya aja kamu nggak bisa. Nah, disitulah saya terpacu. Oh ya, jadi saya setiap pulang saya selalu prospek cici saya. Nah, cici saya ada pertanyaan-pertanyaan yang yang saya nggak paham, nggak bisa jawab. Saya cari jawabannya pada saat keesokan harinya. Nanti setelah saya pulang dari kantor, saya kasih tahu, jawaban atas pertanyaan Cece kemarin begini. Nah, seperti itu. Dan ternyata selama 2 minggu itu ternyata cici saya gabung. Nah, padahal saya nggak ada niatan sedikit pun untuk prospek dia, tapi hanya untuk belajar aja. Jadi Ternyata karena mungkin dari belajar itu cicinya juga mempelajari ya, Iya. tanpa Ko Aceh tahu, mungkin cicinya juga sambil mempelajari. Oh, ini oke juga nih. iya, betul. Nah, Jadi itu. mau ya. Jadi nasabah pertama saya adalah cici saya sendiri seperti itu. Dan lumayan pada saat pertama itu satu nasabah itu. Setelah pertama ya. Iya, pecah pertama itu saya dapat komisi, ini baru komisinya itu sekitar 12 jutaan. Itu satu Lumayan, nasabah. ya. Iya. Tahun 2014. 14 ya. Pada saat itu lumayan. Baru 2014 benar. 2014 ya. Kerja 2 2014. minggu, terus kemudian bulan depannya dapat 12 juta. Iya, Ya, cici lumayan. saya itu bergabung di bulan Desembernya. Karena kan saya gabung di PT Equity itu 24 November. Nah, di bulan Desember itu cici saya gabung, di bulan Januarinya baru saya dapat komisi pertama. 12 Seperti juta. itu. Iya, 12 jutaan. Ya lumayan lah. Ya, bukan lumayan Ya. lagi kalau Iya, misalkan lumayan. kita yang orang baru ya kan, baru ngelamar, nggak ada pengalaman, Iya. apalagi ya kan, meskipun di desa S1 kalau nggak ada pengalaman apa-apa, siapa yang mau gaji? Betul. 12 Benar. juta. Iya, Betul benar. Seperti itu. Jadi setelah cici saya gabung di bulan Januari itu saya coba tawarkan sama teman-teman kerja saya dulu. Kerja saya dulu di perbankan. Saya coba tawarkan. Ternyata beliaunya tertarik. Ada beberapa teman saya yang mereka bergabung. Dan itu pun kita hanya saya pun hanya menjelaskan by phone. Jadi
saya ada satu teman saya itu di Kalimantan Utara, di Tarakan beliaunya. Kita nggak ketemu, cuma memang kita saling kenal. Itu saya jelaskan kurang lebih 2 jaman. Itu by phone. By phone. Hanya by phone. Pada saat itu pun juga beliaunya langsung transfer buka account seperti itu. Jadi penambahan lagi nasabah di bulan Januari, ya otomatis penghasilan saya otomatis meningkat juga, bertambah seperti Berarti itu. ini nasabah yang kedua yang di bulan Januari itu. Koachi kan sudah 7 tahun. Iya, kurang lebih 7 tahun. Banyak ngalamin banyak hal ya. Ini kan tadi yang sudah closing. Nah, kan banyak nih nasabah mungkin yang nggak mau dia terima atau menolak. Itu kan mungkin banyak juga. Bisa ceritain nggak hal yang paling menyakitkan mungkin? Itu saya yang paling menyakitkan. Orang ini kita udah deket banget ya kan, udah pengen gol, tiba-tiba tidak jadi di jalan, kan pasti mungkin ngalamin. Oh, itu pernah. Jadi sudah deal-dealan katanya mau gabung, udah dijelaskan gini. Ternyata sudah sampai sana, ternyata beliaunya beliaunya dapat informasi dari orang lain, katanya ini perusahaan penipuan dan sebagainya seperti itu. Padahal di awal-awal pun kita sudah jelaskan, saya pun sudah jelaskan bahwasanya kalau memang perusahaan kita penipuan nggak akan bertahan sampai detik ini. Sedangkan perusahaan kita berdiri sejak tahun 2005. Tapi yang mungkin saya tanya balik, yang Bapak dapatkan informasi itu sebagai nasabah kah atau hanya sebatas mendengar dari berita-berita yang lain? Karena kan ya orang Indonesia ini kan kalau berita buruk itu cepat gampang banget cepat ambil kesimpulan. Tapi kalau misalnya berita baik itu mereka nggak telusurin dulu seperti itu. Nah, kalau misalnya berita-berita yang seperti ini kan mereka dapat berita jelek, ini perusahaan sudah pasti jelek seperti itu. Padahal enggak. Yang mungkin oknumnya mungkin yang pertama mungkin oknumnya, atau memang pada saat itu ya yang namanya ini kan perdagangan ya, bisnis, otomatis cuman ada 2 peluang ya, kalau nggak peluang untung ya peluang rugi seperti itu. Ya itu di dunia perbisnisan ya memang sudah ada ya, Iya. kalau nggak untung ya rugi, mungkin mau untung terus. Iya, seperti itu. Nggak ada, karena nggak ada satu bisnis di dunia ini pun yang notabene selalu untung. Kalau misalnya ada selalu untung, mungkin seluruh dunia ini bisnisnya sama. Nah, sekarang kalau misalnya bisnisnya sama, siapa mau jadi pembelinya seperti itu? Oke, tadi kan coaching udah lama ya di sini ya, udah gitu komisinya juga puluhan juta. Alhamdulillah. Nah, selama coaching bergabung di PT Equity, coaching ini udah mendapatkan aset atau punya apa aja nih selama bekerja di PT Equity? Kalau untuk aset ada beberapa. Kalau saya lebih mengembangkan usaha saya sebelumnya. Oh, ada usaha. Kalau saya itu usahanya peternakan sapi. Terus kalau untuk aset sendiri itu saya lebih ke properti, tapi saya beli propertinya di tempat saya di Kalimantan, Samarinda, karena kan masih ada saudara-saudara saya kan di sana. Bisa kurus lah ya. Iya, jadi mereka yang urus seperti itu. Udah lumayan ya. Iya. Dari sini juga. Nah, kan yang bulan Maret coaching ini pencapaiannya mencapai 54 juta sekian ya? 57. 57 juta. Iya, 57-an. Nah, kita mau tahu nih bukti transferan. Iya, jadi kita kasih lihat ke teman-teman semuanya. Mau kasih rekening lah ya. Boleh. Bener nggak nih? Biar nggak hoax ya. Oh, boleh. Biar nggak cuma ngomong doang, tapi ada buktinya. Siap. Ini ada. HP-nya aja nggak mahal semua guys. Nah, ini bukti transferan komisi yang masuk dari PT Equity. Ya. Nah, ini. Oke, nah ini buktinya di sini ya teman-teman. Ya. Ini. Oke, jadi benar-benar ditransfer ya? Iya. 57 juta. 57 juta 632.250 rupiah. Oke. Itu masuk Ya, langsung. jadi bukan hoax ya, real. Ya. Oke. Terus
selama 7 tahun ya bekerja kan coaching, ada kesan-kesan apa yang didapat di sini selama Kesan-kesannya, bekerja di PT Equity? kesan-kesannya adalah yang pertama, saya bisa bertemu berbagai jenis karakter Oke. manusia ya. Terus juga berbagai kalangan masyarakat, dari yang pernah ketemu sama penjual apa dulu ya, penjual bakso kalau nggak salah itu, penjual bakso, sampai yang paling tertinggi itu ketemu sama pejabat DPR itu. semua macam-macam ya, Iya, backgroundnya macam-macam. ya, Backgroundnya ketemu sama pembisnis lah, ketemu pedagang, iya pedagang-pedagang, itu ketemu semua di sini. jadi tahu karakternya masing-masing. Tahu, Mendapatkan relasi juga yang banyak. iya relasi di sini juga banyak juga. Oke, nah tadi balik lagi udah dapat banyak hal juga di sini, dapat bukan cuma income Iya. ya, tapi kalau untuk dari keluarga misalnya nih, ada perubahan nggak dalam hidup dari dulu yang dari 2014 sampai dengan sekarang? Kalau dari keluarga yang tahunya sekarang adalah seorang Ahmad Yasir Assalam coaching, yang mereka tahu saya punya banyak uang sekarang. Ini banyak uang ya. Iya. Oke. Tapi di samping itu ya pokoknya kalau prinsip saya adalah saya yang wajib dibagikan itu adalah cuma kesenangan aja. Orang cukup tahu saya itu senangnya aja. senang aja. Susahnya jangan. Iya, seperti itu. Itu prinsip saya dari dulu, yang diajarkan sama almarhum orang tua saya dulu seperti itu. Orang lain tidak perlu tahu tentang kesusahan kita, kesedihan kita, Betul. tapi orang cukup tahu tentang kebahagiaan kita. Karena kalau misalnya kita bahagia, itu bisa menjadi aura positif buat orang lain juga seperti Makanya itu. kita pagi, siang, malam kita selalu ngeliat update dari coaching. Hai Iya. gitu ya. Iya, teman-teman saya aja. Pokoknya hai. Iya. Itu membawa aura yang positif juga tuh buat kita yang Iya. lihat tuh. Heeh. Jadi kita oh hai nih gitu. Itu Iya, teman-teman saya aja yang dulu selalu bilang kamu enak ya sekarang seperti itu. Enak sudah banyak uang seperti itu. Terus kalau mau kemana-mana itu gampang. Apalagi kan kalau saya kan suka traveling ya. Iya. Saya suka lihat bisa traveling. Jalan-jalan terus kok. Iya, jalan-jalan. Makanya saya suka traveling. Bahkan ada beberapa teman juga sampai mencetus bahwasanya kamu enak banget ya pergi keluar kota itu. Kayak misalnya saya dalam seminggu itu kalau waktu belum masa-masa pandemi seperti ini, yang kata saya bisa sebulan itu bisa 2-3 kali ke Bali. Traveling ya? Ya, ke Bali kayak gitu. Nikmatin. Iya, Ya. sampai teman-teman saya itu bilang kamu enak banget ya. Ke Bali itu udah kayak Jakarta Ya, Depok aja. Udah kayak dekat deket banget. banget ya Iya, datanya. seperti itu. Gampang banget lah. Iya, seperti itu. Sampai dibilang seperti itu enak banget jalan kemana-kemana ya. Saya bilang saya cari uang, ya saya harus nikmatin seperti saya mau kemana-kemana. Ya saya harus nikmatin gitu loh. Saya cari uang buat saya nikmatin, bukan buat saya simpan-simpan yang gimana-gimana. Seperti simpan pasti ada. Betul. Tapi begitu pada saat kita pengen mau makan apa, mau pergi kemana, kalau selama kita masih ada ya udah lakukan aja. Kalau misalnya nggak ada lagi ya tinggal cari lagi. Kan sudah tahu caranya gimana cari uang seperti itu. Kalau yang berhasil gampang ya. ngomongnya. Apalagi di Pialang ya, apalagi Ya. di Pialang PT Equity World Futures kayak gitu, ya sangat gampang. Buat saya untuk saat ini itu sangat gampang untuk dapat uang seperti itu karena saya sudah tahu caranya menguasai gimana. ya, udah menguasai Iya, bidang sudah tersebut tahu ya. caranya gimana. Kalau dulu saya jangankan untuk menawarkan orang bergabung di perusahaan pialang ya. Saya dulu pun juga pernah ikut satu MLM yang dimana dia ada produknya. Ya. Dan itu aja yang ada produknya aja saya gagal gitu loh. Apalagi pada saat pertama kali mau nawarin orang masuk di perusahaan pialang yang nominalnya buat saya dulu itu adalah gede, Besar ya. dan nggak ada apa-apa, nggak ada ada bentuknya, fisiknya nggak ada. Apa saya bisa seperti itu? Tapi dengan berjalannya waktu, saya bilang sangat gampang, sangat gampang seperti itu.
tinggal orangnya aja ini mau atau enggaknya Iya, seperti itu. Betul, intinya betul. sih emang mau atau enggak. Iya. Kalau enggak bisa ya bisa tanya. Ya, Nggak apalagi- tahu bisa nanya. Ya benar, apalagi untuk di bisnis ini atau di bidang ini tidak membutuhkan yang namanya keahlian, tapi yang dibutuhkan adalah kemauan. Ya, keahlian tanpa kemauan itu nggak akan Benar. ada hasilnya. Betul. Nah, tapi banyak orang yang sukses, banyak orang yang mau, tapi dia bisa sukses tanpa ada keahlian sedikit pun, seperti itu. Nah, coaching kan sering jalan-jalan nih, traveling, ya. Ya. Ada YouTube, ya nggak? Oh ya, aku YouTube-nya ada ya? Iya, Oke. aku Instagram-nya ada. punya YouTube, punya Instagram juga Instagramnya apa official. namanya? Nanti kita taruh di sini nih. Acing 89 official. Oke, di sini. Nanti link YouTube-nya kita taruh di deskripsi ya. Siap, oke. Teman buat Buat teman-teman yang sukses nih follow, kayak silakan. Acing, Ya, teman-teman langsung aja kepoin. nih. Instagramnya Ya, Acing sama tadi ya. sama YouTube-nya saya. Sama Kebetulan YouTube-nya saya juga. bikin YouTube itu materinya ya terkait Untuk masalah trading mengedukasi juga, juga ya. edukasi, Edukasi juga ya. traveling, sama juga daily vlog seperti Betul. itu. Jadi Ya, kalau mau ada. tahu keseharian coaching, mau tahu hai ya Mhm. pokoknya lihat YouTube coaching aja. Iya, Dan iya. kalau mau Penting, sukses ya. kayak coaching, ya Amin. tinggal jadi staffnya coaching aja karena Oke. coaching ini orangnya humble banget. Amin, 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 amin. Oke, oke. Mm-mm. Nah, coaching kan sekarang bisa dibilang sudah berhasil ya. Amin. Apa yang membuat Insya Allah. coaching bertahan sampai dengan saat ini, misalnya dari keluarga, atau teman-teman begitu. Ya, Yang paling besar faktornya, yang sangat berpengaruh. sangat berpengaruh otomatis keluarga, Keluarga ya, oke. keluarga kita mau cari uang selain menikmati sendiri siapa sih yang Ya, orang betul. utama itu adalah keluarga Paling kita penting sendiri. keluarga ya. Keluarga sendiri. Karena dulu saya masih punya orang tua, orang tua yang laki-laki, bapak Ya. bapak saya masih hidup waktu saya bekerja di sini, ya otomatis saya cari uang buat dianya, Ya. buat papa saya almarhum. Sekarang Papa udah saya almarhum ya? udah meninggal tahun lalu di bulan September atau apa saya lupa. Nah terus yang selanjutnya kan otomatis buat keluarga saya ya, buat saudara-saudara saya, buat anak keponakan saya, keponakan saya itu buat mereka sekolah lah atau apa betul. seperti itu. Nah itu terus juga kalau saya niatan saya itu saya cari uang itu buat saya pribadi, buat keluarga saya sama orang sekitar saya. Oke. Jadi pernah saya tonton satu YouTube itu Boy William ya, Oke. Boy William itu ketemu sama Pak Pit siapa gitu saya lupa namanya. Apa nih Pitbull? Bukan Pitbull. Ada Pak Pit siapa gitu Pitno apa gitu. Nah itu saya Fabulous ya. ya Pitno Fabulous ya. Nah itu saya dapat kata-kata yang menyentuh dari beliau. Beliaunya katakan bahwasanya harta itu jangan dibawa di dalam hati, jangan sampai ke dalam hati, tapi cukup di tangan aja. Tapi emang setelah saya resapin kata-katanya memang benar juga. Iya. Harta itu cukup sampai tangan aja, jangan di dalam hati. Karena apa? Sebanyak-banyaknya harta kita kumpulin bakal kita tinggalin juga kok. Betul. Seperti itu. Jadi benar juga kata beliau. Jadi yang itu jadi tambahan saya juga bahwasanya apapun yang saya dapatkan sampai detik ini itu bukan buat milik saya aja, tapi buat orang lain juga. Seperti Ada itu. hak orang lain. Ada hak orang lain juga seperti itu. Terakhir, Iya. kan di sini juga masih banyak teman-teman kita yang masih baru. Iya. Ya, yang baru seperti coaching 2014 yang lalu ya. Masih lugu-lugunya ya. Iya, Masih benar. baru Kinis-kinis. fresh graduate. Teman-teman yang baru lulus ya kan. Iya, yang baru daftar sebagai broker. Ah. Apa pesan-pesannya buat teman-teman yang baru ini? Supaya nggak gampang Ya, down di supaya awal. nggak down. Dan di awal, Iya. ya. Kalau untuk pesan-pesan buat teman-teman yang baru memulai karirnya di perusahaan pialang atau di Oke. PT Equity World Futures, sebenarnya kuncinya cuma motivasi terbesar kamu itu apa sih sebenarnya, seperti itu. Dan PT Equity World Futures ini adalah sebagai jembatan untuk meraih hal tersebut, seperti itu. Jadi sebenarnya kunci utamanya di bidang ini adalah usaha. Jadi bukan terkait masalah pendidikan, jenjang
pengalaman dan sebagainya, bukan. Jadi di sini semua punya peluang yang sama. Di sini bahkan banyak pun ada teman-teman yang baru 1-2 bulan punya penghasilan ratusan juta, bahkan ada yang miliaran pun ada seperti itu. Dan mereka pun juga tidak ada basic untuk yang namanya marketing atau konsultan atau di dunia trading, itu nggak ada sama sekali seperti itu. Tapi yang membuat mereka bisa mendapatkan hal itu adalah karena kemauan mereka. Nah, kemauan mereka untuk belajar dan kemauan mereka untuk berusaha seperti itu. Dan juga diikuti namanya dengan doa, yang otomatis dengan doa seperti itu. Jadi buat teman-teman yang baru berkarir, memulai karirnya di PT Equity World Futures, itu ya harus besar kemauan. Jangan cuma mau hasil tapi nggak ada usaha. Seperti itu. Biasanya orang kebanyakan ini maunya hasilnya aja, Iya. tanpa melewati proses Iya, usahanya. ya mungkin teman-teman saat ini ngelihat saya pada saat posisi ini ya memang enak, tapi kan teman-teman belum tidak mengetahui perjalanan saya untuk sampai titik saat ini itu seperti apa, kan teman-teman nggak tahu seperti itu. Yang jelasnya PT Equity World Futures ini merupakan salah satu jembatan untuk kita semua untuk menggapai atau meraih impian kita lebih cepat seperti itu. Oke, coaching itu aja kayaknya dari kita. Ya, terima kasih udah kita recokin waktunya, sudah berbagi. Iya, bisa kita ilmu Iya. biar teman-teman nanti bisa belajar. Yang baru-baru ambil baiknya, ya buang yang jeleknya. Benar. Jadi tadi pesannya coaching ya, satu, kalau kita mau kerja keras ya pasti akan berhasil ya. Benar. Tergantung bukan bisa atau tidak, tapi dari kemauannya. Ya. Jadi kalau teman-teman mau, mudah-mudahan bisa sampai berhasil sama seperti coaching. Amin, ya. amin. Coaching sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Irfan. Sukses terus buat coaching ke depannya ya. Ya. Mudah-mudahan ke depannya bisa beli Makin pesawat. sukses. Amin. Pesawat jet ya. Pesawat jet Saya doain ya. Iya. Amin. Jet apa dulu? Tanya Iya. dulu. Jet apa? Oke, thank Siap. you. Oke. Nah, teman-teman, itu dia wawancara kita dengan coaching, salah satu top broker di bulan Maret 2021. Buat teman-teman yang belum bergabung, ayo silakan bergabung. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung, congratulations. Siapa tahu kalian jadi the next top broker selanjutnya. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa follow Instagram kita, ada di sini. Dan Instagramnya coaching juga ada di sini. Jangan lupa juga subscribe YouTube-nya coaching. Channel YouTube-nya coaching. Ya, nanti kita taruh di deskripsi ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.